Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam bimbingan pembelajaran persiapan OSN. Kali ini kita akan memasuki pada pembelajaran yaitu faktor perkalian. Faktor perkalian ini sangat penting kita pelajari karena dalam dunia sains faktor perkalian ini sering digunakan untuk menuliskan faktor perkalian satuan. Untuk itu maka penting kita latih untuk mendapatkan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenalkan tujuan nama atau sebutan faktor perkalian. Kemudian tujuan kita kali ini yaitu mengubah satuan dengan faktor perkalian. Berikutnya, faktor perkalian itu seperti yang tertera di sebelah kiri ini, bahwa walaupun banyak demikian, kita mengambil yang sering-sering digunakan seperti mikro, ada mikro, kemudian mili, ada senti, ada kilo, mega. Itu adalah satu satuan atau faktor perkalian yang sering digunakan. Nah, kemudian tera, yang ini bukan N, ini giga, G besar. Jadi faktor perkalian ini sering digunakan, misalnya dalam dunia IT untuk menyimpan kapasitas kapasitor menggunakan dunia IT menggunakan satuan atau faktor perkalian gigabit atau tera. Jadi untuk memudahkan kita dalam memahami faktor perkalian ini, coba kalau kita perhatikan di sana tertulis 4 megabit. Ini adalah 4 megabit. Mega itu kita lihat di sini mega. Ini mega. Mega itu nilainya 10 pangkat 6. Maka itu ini bisa kita tulis megabit. Bit itu adalah satuan yang menunjukkan kumpulan daripada angka, titik, karakter, dan lain sebagainya. Itu adalah bit pada dunia IT. Jadi 4 mega 4 kali 10 pangkat 6 bit. Jadi 10 pangkat 6 ini adalah mengganti daripada mega. Itu yang disebut dengan megabit. Misalnya kita coba lagi, kalau ada satuan faktor perkaliannya misalnya 2 kilogram dijadikan gram, maka kilonya itu kita perhatikan di sini, kilo itu adalah 10 pangkat 3. Jadi 2 kali kilonya ganti 10 pangkat 3 gram. Jadi gitu. Kemudian lagi, kalau kita cari contoh lagi, misalnya suatu kapasitas penyimpan data itu adalah 100 tera atau 100 tera misalnya, berarti 1 T. T itu tera, maka itu 10 pangkat 12. 100 tera. Terabit. Maka itu adalah 100 10 pangkat 2 kali tera 10 pangkat 12 bit. Nah, begitu seterusnya kalau kita mempelajari tentang faktor perkalian. Begitu kita perhatikan, misalnya dalam bentuk faktor perkalian yang lain 2 cm. 2 cm, ingat senti itu adalah 10 pangkat min 2. Ini senti
10 pangkat min 2. Maka 2 kali 10 pangkat min 2. Meternya jangan lupa. Jadi 2 cm kalau dijadikan meter itu 10 pangkat min 2 meter. Begitu juga kalau 3 milimeter, maka itu sama saja 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Karena mili itu adalah merupakan faktor perkalian yang menunjukkan min 3. Begitu juga kalau kilo. Kilo itu adalah 10 pangkat 3. Maka kadang-kadang di suatu penulisan di KP itu 10 pangkat 3 itu kalau dijadikan angka yaitu sama dengan 1000. Sehingga kadang-kadang kalau di KP itu menuliskan menu harga cukup ditulis 5K. Maksudnya adalah 5.000. 5.000. Karena K itu adalah 1000. Untuk selanjutnya mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencoba menggali pengetahuan kita tentang bagaimana mengubah satuan luas dengan faktor perkalian. Berikut ini suatu contoh. Kalau luasnya adalah cm persegi, dijadikan meter persegi. Maka kalau kita perhatikan sentinya tetap di dalam, jadi menjadi seperti ini. Untuk jelasnya kita coba dalam bentuk latihan. Ini perhatikan 200 cm persegi jadikan meter persegi. Jadi untuk gampangnya saya tulis lagi 200 cm itu yang benar menulisnya adalah di dalam suatu kurung. Tidak sama dengan, saya perjelas dulu penulisan yang benar adalah, jadi sentimeter persegi itu tidak sama dengan, sebenarnya tidak sama dengan sentimeter. Yang benar adalah yang kalau satu luas seperti ini. Jadi karena sentimeter kali luas, misalnya luas 2 cm kali luas panjang lebar 4 cm. Maka hakikatnya adalah 8 cm-nya di dalam kurung. Jadi senti yang benar, senti luas itu adalah sentinya masuk ke dalam suatu kurung. Jadi tidak sama dengan seolah-olah tulis demikian. Namun demikian kadang-kadang dapat kita maklumi maksud sentimeter kuadrat itu kebanyakan nulisnya hanya mengambil ringkas gini. Walaupun sebenarnya tidak sama dengan sentimeter, tidak sama. Nah, yang benar adalah ini kalau satuan luas. Baik, kita lanjutkan untuk mencoba menyelesaikan mengubah satuan luas dalam faktor perkalian. Kita coba 200 cm kuadrat dijadikan meter kuadrat. Jadikan meter kuadrat. Nah, untuk mudahnya kita tarik dari sini 200, kita turunkan, senti itu adalah 10 pangkat min 2 kali meter kuadrat. Lanjut, 200 2 kali 10 pangkat 2. Perhatikan pangkat dengan min 2 pangkat 2 itu adalah 10 pangkat min 4. Meternya dikuadratkan. Setelah itu kita buka kurung, 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Sehingga hasil dari 200 cm persegi itu sama saja dengan 2 kali 10 pangkat
10 pangkat 10 pangkat min 2 meter persegi. Dapat kita perhatikan seperti itu. Kalau kita mau mengubah satuan dalam bentuk meter persegi, untuk tahapannya kalau sudah familiar itu beberapa langkah bisa dilompati tergantung daripada kepamiliaran kita dalam mengelola suatu data. Kemudian kalau kita lanjutkan, atau bisa kita coba yang lain, misalnya kita coba yang lain. Sekarang kita coba latihan. Satu contoh, kalau 10 pangkat 3 kilogram, maka akan berapa gram? Detik gram. Maka ini dapat kita sederhanakan. 2 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 gram, karena kilo gram. Sehingga dapat kita selesaikan 2 kali 10 pangkat 6 gram. Jadi 2 10 pangkat 3 kilogram itu sama saja dengan 2 kali 10 pangkat 6 gram. Selanjutnya lagi, misalnya 20 cm atau 200 cm kuadrat sama dengan berapa meter kuadrat. Akan kita sederhanakan seperti biasa, 2 kali 10 pangkat 2 dalam kurung 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Lanjut, 2 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Ini hasilnya. Kita coba yang lain. Misalnya dalam bentuk ada, kita sering mendengar satuan, kalau dokter itu menggunakan satuan sisi. 2 sisi. Sisi itu adalah kepanjangan dari cm kubik. Itu sama saja dengan 2 cm kubik. Nah, kalau mau dijadikan meter kubik atau dijadikan meter kubik dulu, mau dijadikan meter kubik misalnya, maka itu akan menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 3. 2 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Sekarang kalau ini mau dijadikan milimeter, data di atas dijadikan milimeter, bagaimana? Ingat, mili adalah 10 pangkat min 3. Kalau kita lanjutkan, 2 kali 10 pangkat, ini min 6, kita ulang, 2 kali 10 pangkat min 6 di meter kubik dijadikan milimeter. Ingat, mili itu 10 pangkat min 3. Maka itu sebenarnya kita akan sederhanakan dengan trik seperti ini. 2 10 pangkat min 6 kita anggap kita kali 1 dulu, misalnya untuk memudahkan pemahaman. Setiap bilangan yang dikali 1 tidak mengubah hasil, maka itu ini dapat kita sederhanakan. 2 10 pangkat 6 kita akan jadikan mili. Mili itu adalah hasil perkalian 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 3 meter kubik. Mili pasang sini. Selanjutnya
adalah milimeter kubik. 2 kali 10 pangkat 3 dengan 3 dengan 3 9 kali dalam kurung 10 pangkat min 3 mili kubik. Nah, selanjutnya ini kita sama saja dengan 2 dalam kurung mili kubiknya kita keluarkan. Nah, sehingga 2 kali 10 pangkat 15. Jadi kalau 2 10 pangkat min 6 ini min 3, ini ada yang kelupaan, ini min 6, soalnya ternyata min 6. Kita ulang, min 6, ini ada min 6, 9, berarti di sini adalah kita hapus yang ini, bukan min ini, berarti min 6 dengan 9 adalah 3. Jadi 2 10 pangkat 3 milimeter kubik. Yang ini adalah mili 10 pangkat 3 karena kubik pangkat 3. Sehingga milimeter kubik. 2 kali 10 pangkat 3 milimeter. Demikian anakku sekalian, kita coba latihan yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berlatih menggunakan faktor perkalian. Kami ingatkan kalau mega adalah 10 pangkat 6, mega 10 pangkat 6, K 10 pangkat 3, mili 10 pangkat min 3. Tinggal memasang langsung bisa. Sini berarti 2 10 pangkat 6 watt. Ini 2 kali 10 pangkat 3 gram. Yang ini 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Begitu seterusnya untuk memudahkan kalian dalam mencoba berlatih. Semoga kalian dimudahkan dalam segala urusan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.